So far, menurut Gadget, Tecno Vova 6 adalah pilihan smartphone terbaik di range harga 2,5 jutaan. Tapi sebelum beli, wajib tahu dulu kelebihan dan kekurangan smartphone ini. Oke, kita bahas dari spesifikasinya dulu. Sama kayak Tecno Vova 5, Tecno Vova 6 masih menggunakan chipset Helio G99, tapi ini seri Ultimate. Nggak ada beda dari segi clock speed dan ukuran chipsetnya ya. Perbedaannya lebih ke tuning dan penamaan aja biar lebih fresh. Desainnya juga masih hadir dengan Dynamic Tech dengan sedikit pembaruan. Peningkatannya juga ada pilihan RAM dan storage. Tecno Vova 6 ini masih mendukung ekspansi storage via microSD slot. Ada banyak update di lini lain yang menurut Gadget bikin HP ini makin worth to buy. Layarnya sekarang udah Full HD Plus AMOLED dengan desain dot display dan punya refresh rate 120Hz. Kecerahannya juga meningkat signifikan up to 1300 nits. Masih hadir dengan baterai 6000 mAh, tapi sekarang chargingnya jauh lebih cepat, 70 watt. Meskipun baterainya besar, Vova 6 hadir dengan desain bodi yang lebih tipis dan lebih ringan. Ada perlindungan IP53 untuk dust and splash resistant dan peningkatan juga ada di kamera utama dan kamera selfie-nya. Kekurangannya, dari spesifikasi di atas kertas, beberapa pesaing di kelas harga 2,5 jutaan ada yang sudah support jaringan 5G. Belum ada kamera ultrawide dan untuk beberapa target market, brand Tecno belum begitu familiar. Dengan kelebihan dan kekurangannya ini, apakah masih worth to buy di harga 2,5 jutaan? Kita bahas lebih detail. Waktu unboxing pertama kali, experience-nya cukup excited. Ada kolaborasi dengan Free Fire untuk menghadirkan box packaging yang menarik, plus ada tema dan wallpaper yang keren dari official Free Fire. Desain bodinya kelihatan keren dengan dynamic tech yang futuristik. Backbody-nya berbahan polikarbonat tapi punya looks yang mirip lapisan kaca. Bagian sampingnya terasa kokoh dan feels tombol-tombolnya juga berasa solid. Lubang grill speaker ditempatkan di bagian atas dan bawah. Kita juga bisa menemukan infrared blaster dan audio jack 3,5 mm di smartphone ini. Yang agak unik, ada dynamic light effect yang bisa aktif ketika menerima panggilan telepon, notifikasi, musik, atau ketika terhubung dengan Bluetooth, NFC, atau infrared. Belum bisa menyaingi ROG Phone memang, tapi harga 2,5 jutaan is very nice to have. Dari experience desainnya, smartphone ini berasa banget tipis dan ringan. Padahal baterainya besar loh, 6000 mAh. Beberapa catatan dari desainnya adalah backbody-nya yang gampang ninggalin jejak jari. Dan penempatan speaker grill di bagian atas yang kurang pas. Salah satunya pasti ketutup tangan. Nah, lanjut ke bagian layar. Di kelas harganya, Vova 6 ini punya ukuran bezel layar yang tipis di sekeliling layarnya. Ukuran punch hole selfie-nya juga kecil, jadi screen to body ratio-nya luas. Yang juga cukup mengejutkan adalah layarnya ini disematkan in-display fingerprint. Masih cukup jarang di harga segini yang pakai fingerprint di layar. Experience display-nya so far puas banget. Gambarnya jernih dan detail, ketajaman dan kontrasnya tinggi. Karena punya refresh rate yang tinggi, pas scroll-scroll timeline sosmed, galeri, menu, atau main game-game yang support high refresh rate, tampilannya terlihat lebih smooth. Dynamic refresh rate-nya support 60, 90, dan 120Hz. Dipakai di luar ruangan juga aman karena brightness-nya tinggi. Touch sensitivity-nya juga sangat responsif ketika dipakai untuk main game. Vova 6 ini juga udah support WebFat L1 HD streaming, namun sayangnya belum ada dukungan HDR dan belum ada proteksi layar dari Gorilla Glass. Jadi disarankan untuk pakai proteksinya ya di layar. Untuk multimedia, experience-nya jadi lebih maksimal lagi dengan dukungan dual stereo speaker yang dilengkapi dengan high-res audio dan Dolby Atmos yang bisa diaktifkan saat menggunakan loudspeaker maupun headphone, kabel, atau wireless. Selain punya loudness yang kencang, clarity dari audionya oke banget. Buat di harga 2,5 jutaan, puas banget sih experience multimedia di HP ini. Ditambah lagi kita bisa set haptic feedback sesuai keinginan. Jadi feels getaran saat menyentuh tombol navigasi atau saat mengetik jadi lebih nyaman.
Nggak ada komplain sama performanya. Chipset Helio G99 Ultimate so far masih jadi pilihan terbaik untuk smartphone 4G di range harga 2,5 jutaan. Kayaknya untuk beberapa tahun ke depan jaringan 5G masih belum begitu maksimal di Indonesia, jadi pakai smartphone 4G masih oke banget. Yang menarik adalah ketersediaan RAM dan storage-nya. Di seri barunya ini kita bisa pilih antara RAM 8GB atau 12GB. Fitur RAM expansion juga bisa diaktifkan kalau diperlukan, tapi saran sih dimatiin aja karena base memorinya udah cukup besar ya. Storage-nya punya kapasitas besar 256GB UFS 2.2 dengan kecepatan read dan write yang kenceng. Buat main game-game kompetitif seperti Free Fire, PUBG Mobile, atau Mobile Legends udah pasti bisa lancar dengan rata-rata 60 hingga 90 fps. Dari experience gamingnya so far jarang banget ngalami stutter ataupun lag. Di Lenovo Phase 6 ini kita bisa aktifin Z-Axis Linear Motor untuk efek vibration yang bikin experience gaming terasa lebih real. Gyroscope-nya juga hardware jadi no delay ya kalau mau aktifin scope dengan bantuan gyroscope untuk main gamingnya. Buat dipakai main gaming dengan grafis tinggi seperti Genshin Impact juga masih sangat playable meskipun setting grafis harus disesuaikan. Di sisi software-nya, beberapa fitur gaming di iOS-nya juga bisa bikin experience gaming lebih maksimal. Ada fitur Game Space 4.0 dan Game Assistant 4.0 dengan fitur yang lengkap dan optimalisasi memori dan manajemen dayanya cukup baik sehingga main game bisa lebih lama. Di Lenovo Phase 6 ini juga disematkan Super Cool System 1.0 dengan ukuran cooling area yang meningkat 2 kali lebih besar dari seri VOVA 5. Main lama nggak khawatir dengan overheat atau nggak nyaman karena suhu smartphone yang meningkat tinggi. Yang juga bikin puas dari smartphone ini adalah kualitas dari kameranya. Di atas kertas emang menarik ya punya smartphone dengan kamera 108MP di range harga 2,5 jutaan. Setelah dicoba, ternyata kualitas dari hasil fotonya beneran oke banget. Auto HDR-nya bisa menerapkan dynamic range yang luas dengan image processing yang cukup cepat. Hasil foto dengan mode high-res 108MP, kualitasnya juga detail. Foto masih terlihat tajam walaupun kita crop. Foto potretnya juga kualitasnya oke loh. Ada beauty effect dan beberapa filter yang bisa diterapkan saat kita capture foto potret. Ketika efek diaktifkan, separasi background blur dengan objek utamanya cukup rapi meskipun hanya dibantu oleh AI dari software-nya. Kualitas foto malamnya juga bagus untuk smartphone di kelas harga 2,5 jutaan. Minim noise dan night mode efeknya nggak berlebihan. Nggak cuma bagus buat foto, perekaman video menggunakan VOVA 6 ini juga oke banget. Perekamannya mendukung hingga 2K video. Hasilnya cukup detail dengan saturasi warna yang bagus. Dynamic range di videonya juga oke dan kita bisa aktifin stabilisasi AIS di resolusi Full HD. Hasilnya lebih stabil dan kualitas ketajaman gambar masih terjaga dengan baik. Peningkatan juga ada di kamera depannya, resolusinya 32MP, jadi untuk dipakai selfie hasilnya punya resolusi yang tinggi. Kualitas fotonya bagus, fokusnya tepat, dan skin tone saat selfie terlihat natural. Bokeh selfie hasilnya juga oke. Dan yang bagi yang suka, kita bisa aktifin dual view video dengan menggunakan kamera depan dan kamera belakangnya secara berbarengan. Jadi Lenovo Phase 6 ini support dual video kayak gini ya, jadi kita bisa langsung capture bagian belakang dan langsung capture bagian depan juga. Ini kayak handphone flagship lah, dan ini kualitas video dari kamera depan dan kamera belakangnya yang diambil sekaligus berbarengan. Yang juga jadi nilai plus dari VOVA 6 ini adalah kapasitas dan daya tahan baterainya. Selain seri M di Samsung Galaxy, VOVA 6 jadi salah satu pilihan buat yang cari kapasitas baterai yang besar yaitu 6000 mAh. Dengan kapasitas sebesar ini, VOVA 6 bisa tahan buat dipakai hingga 2 hari tanpa harus di-charge meskipun dengan penggunaan yang cukup padat. Gak cuma itu aja, kapasitas chargernya juga jadi yang paling gede di range harga 2,5 jutaan. Ya tanggung-tanggung, VOVA 6 ini support charging 70W dengan charger yang langsung kita dapatkan di paket pembeliannya. Charging dari 0 hingga 100% cuma butuh waktu kisaran 40 menit aja buat mengisi penuh dayanya. Karena baterainya besar, kita juga bisa pakai VOVA 6 ini sebagai power bank dengan kecepatan reverse charge hingga 10W. Overall dengan kelebihan dan kekurangannya tadi, Lenovo Phase 6 ini menurut Mbak Gadget
bisa direkomendasikan memenuhi kebutuhan gamers kompetitif atau pengguna smartphone yang butuh smartphone dengan kapasitas baterai besar, tapi performa dan kameranya bisa tetap diandalkan. Menurut kalian gimana Gadgetizen? Oke nggak Lenovo Fast 6 ini di harga 2,5 jutaan? Komen yuk! Sekian dulu ya video review dari Mbak Gadget, semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video review berikutnya. Dah!